TKJ? Belum Pak. Oh, belum, oke. Nah, nanti nih ke depan coba kita lihat bareng-bareng kira-kira kelebihannya di mana, ya kekurangannya di mana, ya. Yang jelas ini yang saya pahami itu adalah banyak diterapkan pada jaringan wireless. Kalau untuk kabel ya kita harus ya jalurnya berarti banyak Pak. Kalau dulu pakai UTP itu ada 8 kabel barangkali bisa dipakai semuanya. Dan itu kan ada TX sama RX ya. Jadi intinya sekali lagi tadi selama ini yang banyak menggunakan MIMO atau SIMO atau MISO itu untuk jaringan wireless. Itu sementara Pak, nanti kalau ada update terbaru kita kabari lagi. Gitu. Siap. Terima kasih. Gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman bisa nambahkan. Iya, barangkali yang teman-teman lain, barangkali yang suka bermain di ISP atau mungkin di wireless ya. Ini mana Pak, veterannya jaringan Malang mana? Pak Jamatul Khair sudah hadir belum? Barangkali punya banyak pengalaman di sana. Pak Jami? Oh, ada kok. Pak Khair? Pak Jamiatul Khair, halo? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Panjenengan pernah menggunakan MIMO Pak? Barangkali ada pendalaman tentang MIMO? Nah, kebetulan juga ini Pak, masih belum pernah mencoba karena memang keterbatasan perangkat juga. Oke. Nanti kalau gitu kita belajar sama-sama Pak. Yes. Mungkin yang lain Bapak dan sekalian ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Iwan itu tadi Pak Iwan. Oke, Pak Iwan Malang tadi. Oke, Pak Iwan sementara begitu nggih. Kami juga ini masih belajar juga intinya nanti coba kita browsing bareng-bareng apa ilmu kelebihannya dan kelemahannya. Jadi jawaban sementara tadi dari Pak Raffi maupun dari saya sementara itu banyak diterapkan di jaringan wireless ya. Wireless. Ya. Begitu nggih sementara. Siap. Nggih, monggo yang lain Bapak Ibu kalau masih ada. Masih adakah? Kalau belum mungkin yang materi umum juga boleh Pak. Jadi misalkan kesan pesan selama ngikutin apa ya diklat daring ini kira-kira seperti apa nggih. Jadi kalau misalkan tentang materi kok wis gampang mesti iso kabeh ya, sudah bisa semuanya barangkali boleh yang lainnya. Jadi mungkin suka dan duka atau best practice-nya diklat daring ini kayak apa sih? Menarik apa enggak ya. Dan kalau sekarang kita ya dipaksa harus belajar kayak ginian Pak karena kita meminimalisasi kumpul tak iya ya. Jadi ini mungkin pembelajaran dari kita semua ya. P4TK juga ini hal yang baru bagi kami untuk menyiapkan konten dengan waktu yang mepet juga dan Bapak itu juga barangkali juga di rumah harus belajar juga, harus memfasilitasi siswanya untuk belajar di sekolah ya barangkali juga berbagai strategi, berbagai metode pembelajaran digunakan. Nah, salah satunya kita gunakan daring seperti ini. Nah, untuk LMS nanti banyak banget kan ada. Ini kami pakai pakai model ya. Yang lain bisa pakai EDX atau mungkin pakai EDX atau mungkin tool-tool yang lain yang banyak di sosial media. Itu Pak, barangkali kalau terkait materi mungkin sudah cukup, barangkali bisa yang lain. Mungkin pengalaman ya ketika Bapak Ibu ikut belajar daring kayak gini, atau barangkali ketika Bapak Ibu memfasilitasi siswanya SMK untuk belajar daring. Kira-kira yang diterapkan Bapak Ibu di sekolah pakai apa? Apakah pakai WA atau SMS atau pakai apa ya? Atau mungkin pakai LMS yang lain barangkali ya. Nah untuk komunikasinya barangkali kan kita banyak tools ya. Ada Webex, ada Zoom, ada lagi Microsoft Teams ya. Dan mungkin yang lain-lainnya. Nah kebetulan kemarin pilihan kantor kami P4TK PWI Malang kita gunakan Zoom ya, mengingat mungkin kemudahan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, ada yang mau sharing barangkali? Pak Raffi mau tanya lagi boleh nih? Oke, monggo Pak Sinten nih, Pak Iwan lagi. Pak Putut ini, Pak Putut. Oh, Pak Putut, oke, monggo Pak Putut. Ya. Pak Raffi untuk soal dari praktek itu yang ada di LMS itu kita breakdown sesuai dengan yang kemarin kita laporkan ke Pak Raffi itu ya. Jadi misalkan sejumlah peralatannya itu ada 10 misalkan, berarti kita mengidentifikasi dan menjelaskan 10 perangkat itu nggih. Ya. Seperti itu nggih Pak nggih. Nggih. Gitu. Jadi selama kita akan membangun lab itu berarti kita harus
tahu peralatan itu kita identifikasi dan kita jelaskan seperti itu nggih. Nggih. Oh iya. Ya pun matur nuwun, ini banyak yang banyak pertanyaan mungkin bisa Itu sebenarnya kalau kita lihat sepintas antara tugas yang pertama dengan tugas yang kedua itu ada kemiripan kok. Ada kemiripan. Gitu, ya, kalau di ya. yang pertama itu selain mengidentifikasi perangkat Bapak dan Ibu sekalian, belum jauh Bapak dan Ibu sebenarnya itu harus mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan. Gitu. Gunanya. Iya. Jadi sampun ngaten mawon, matur nuwun Nggih. Pak Raffi. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Yang lain monggo Bapak Ibu. Nanti kalau berkaitan dengan konten barangkali bisa ke Pak Raffi atau Pak V ya. Kalau kaitan dengan administrasi ya, di tengah-tengah kita juga hadir ada 2 panitia, ada Bu Misriah sama Bu Eno ya. Nanti barangkali bisa menyapa ke Bapak Ibu atau sebaliknya Bapak Ibu ingin menyapa Ibu berdua. Karena nanti yang berkaitan dengan administrasi, dengan transfer rekening, transfer pulsa, dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi itu nanti dengan lewat Bu Misriah dan Bu Eno. Oke. Saya boleh bertanya lagi? Oke, sinten iki? Bu Taslimatul, Pak. Oke, monggo. Bu Tas nggih. Ya, mohon maaf saya bertanya lagi, Bapak. Karena kemarin ada kerancuan tentang perlengkapan dan peralatan jaringan. Nah, perlengkapan jaringan dan peralatan jaringan itu perbedaannya apa, Pak? Gini. Kalau perlengkapan dengan peralatan? Peralatan dengan perlengkapan. Ini apa ini, Bu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Video ini ada. Sebentar. Sebentar. Spotlight nggih. Ini apa ini? Tangkrimping ya, Pak? Alat atau Peralatan itu. Ini apa Itu ini? termasuk Peralatan. Alat. Alat. Ini yang termasuk bagian daripada alat itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi alat yang digunakan untuk membangun jaringan itu. Semua sudah lengkap. Ada ada kabelnya, ada ininya, tapi tidak ada crimping toolnya, nggak bisa. Selesai ada crimping tool, kita mau tahu ini koneksinya nyambung apa enggak, kita perlu kabel tester. Nah, ini yang termasuk peralatan Bapak dan Ibu sekalian, termasuk perangkat-perangkat yang mungkin obeng apa dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ketika merancang jaringan, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebaiknya juga kabel itu kan tidak mungkin kita selirkan begitu saja ya. Kita perlu data kabel. Mungkin itu bagian yang Bapak Ibu harus pikirkan. Ya, masukkan di bagian alatnya, bagian pendukung untuk bisa di zoom mungkin Pak. Jadi, salah satu contoh. Nah, ini kita perlu memperhitungkan ini Bapak dan Ibu sekalian ketika merancang jaringan. Ini harus merancang kabelnya. Kan tidak mungkin kabelnya itu dibiarkan berseliweran. Itu harus Bapak dan Ibu memperhitungkan. Ini contohnya ya. Ini buka jauh ini. Ya, bisa dibuka ini. Mungkin di sekolah ini tidak terlalu familiar, tapi ini penting untuk kita pikirkan. Kira-kira itu menjadi bagian dari pendukung yang kita butuhkan untuk merancang jaringannya. Jadi tidak sebatas mikir komputernya, router, switch dan seterusnya, itu harus merancang juga untuk cablingnya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya bisa mungkin intinya kan gini, ketika kita sudah menyampaikan kepada anak-anak kita, lulus dari sekolah kita, itu mungkin dia bekerja di perusahaan atau apapun, dia disuruh merancang jaringan, membuat jaringan. Dek,
tolong buatkan jaringan di kantor ini. Maka secara